Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini kita akan bersama-sama mengkaji terkait perspektif teori yang mendukung peran ayah dalam pengasuhan. Yang pertama ada teori kelekatan. Yang kedua, teori modal usaha. 3. Teori ekologi Brown Van Brenner. Yang keempat, teori esensi ayah. Teori yang pertama yaitu teori kelekatan, attachment theory. Teori ini merupakan keterlibatan ayah dalam pengasuhan yang dapat membantu mengembangkan kelekatan anak yang nyaman. Tentunya pada orang tua, baik pada ayah dan juga pada ibu. Yang selanjutnya, kelekatan ini akan mendorong perkembangan sosial dan kognitif anak. Nah, teori kelekatan ini merupakan konsep yang muncul dari pola asuh ayah dalam membangun kenyamanan pada diri anak supaya apapun yang menjadi bagian dalam rasa yang disampaikan oleh seorang ayah kepada anaknya menjadi bagian dalam hidup anak itu sendiri. Karena selain dari apa yang akan dirasakan oleh seorang anak, dari apa yang disampaikan rasa oleh ayahnya, hal tersebut akan mendorong perkembangan sosial anak dan tentunya kognitif anaknya juga. Dari pengetahuan dan sosial anak pun akan mampu menginterpretasikan pada lingkungan sekitar maupun kepada anaknya nanti. Bukan. Itu lebih jauhnya. Nah. Berikutnya ada teori modal sosial. Social capital theory. Teori ini menyajikan hipotesis bahwa perkembangan anak juga dipengaruhi oleh modal sosial. Modal sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama, modal sosial keluarga, dan yang kedua adalah modal sosial masyarakat ataupun komunitas. Nah, modal sosial keluarga yaitu bentuk tingkah laku pengasuhan yang mendukung perkembangan sosial anak. Ya, tentunya dalam kepribadian anak, misalnya dalam kesiapan bersekolah. Harus ada dukungan dari keluarga. Modal sosial masyarakat atau komunitas, yaitu hubungan dengan dunia yang lebih luas lagi. Ya tentunya fasilitas tersebut pun dibukakan oleh orang tuanya juga. Karena modal sosial tersebut pun akan terjadi pada diri anak-anak jika orang tua membukakan pintu agar anak-anaknya bisa bersosial dengan lingkungan masyarakatnya. Karena tidak sedikit juga anak-anak yang benar-benar ditutup, apalagi di masa COVID seperti ini. Anak-anak tidak diizinkan keluar rumah, cukup berkomunikasi dengan keluarga. Dan modal sosial kehidupan anak dalam lingkungan masyarakat itu berkurang. Dan ini menjadi bagian pemikiran yang amat sangat penting harus kita pecahkan. Karena walau bagaimanapun, modal sosial masyarakat dalam berkomunitas itu sangat penting untuk masa depan anak-anak. Nah, pasca pandemi ini, apa yang harus kita lakukan? Itu menjadi tugas utama untuk kita sebagai pendidik dan sebagai peran tanggung jawab kita dalam pendidikan anak usia dini. Berikutnya ada teori ekologi Brown Van Brenner. Pandangan teori ekologi Brown Van Brenner ini mengatakan bahwa perkembangan anak juga dipengaruhi oleh lingkungan, mulai dari mikrosistem, mesosistem, eksosistem, dan makrosistem.
Mikrosistem yaitu hubungan interaksi langsung anak dengan orang tua, pengasuh, guru, atau orang dewasa lainnya. Mesosistem, interaksi atau hubungan yang terjadi antara mikrosistem. Eksosistem, hubungan antar mikrosistem yang tidak berpengaruh langsung, ya pada anak tentunya. Yang terakhir adalah makrosistem atau kondisi di luar interaksi dengan anak. Seperti sosial budaya, yang secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan anak-anak. Teori ekologi Bronfenbrenner ini memang bisa kita lakukan dalam pengasuhan. Dan tentunya peran ayah dalam pengasuhan pada anak-anaknya. Dan yang terakhir adalah teori esensi ayah. Sebetulnya di pertemuan sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa esensi seorang ayah adalah pemimpin, imam, pencari nafkah, yang bertanggung jawab atas kebahagiaan keluarganya. Pada teori ini, ayah memang dibutuhkan oleh anak sebagai model identitas gender. Seorang laki-laki, sosok ayah, contoh, model dalam kehidupan. Tanggung jawab seorang ayah seperti apa? Jika seorang anak laki-laki tidak mendapatkan pola asuh dari ayahnya, menurut teori ini, gitu kan ya, maka apa yang akan terjadi jika seorang anak tanpa ada model seorang ayah dalam keluarganya? Anak perempuan pun sama. Mau bagaimana bisa nanti mereka melihat bagaimana mengasuh anak-anaknya tanpa ada contoh seorang ayah yang mengasuh dirinya meskipun seorang perempuan. Nah, hal ini perlu kita maknai bersama-sama, dan perspektif teori-teori ini tidak seutuhnya bisa kita terapkan benar dalam menerapkan pola asuh seorang ayah pada anak-anak kita. Tapi kita harus bisa memilah dan memilih mana yang lebih tepat, mana saat yang tepat diterapkan untuk anak-anak, ataupun mana yang mungkin tidak tepat sama sekali diterapkan dalam pengasuhan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna, bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Sebelum saya pamit undur diri, mari kita teriakan bersama, aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.